Halo pemirsa UBTV, Economic Update hadir untuk memberikan berbagai informasi terkait perkembangan ekonomi terkini. Bersama saya, Belinda Amanda, yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Rangkuman berita yang pertama pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan gelontorkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara hingga ratusan miliar untuk pagelaran SEA Games 2023. Nilai ekspor Provinsi Jawa Timur pada April 2023 senilai 1,34 miliar US dollar atau turun sebesar 27,97% dibandingkan Maret 2023. Selanjutnya pemirsa, menuju tahun Indonesia Emas, Presiden meminta pemerintah terkait untuk gencar mengelola investasi di IKN secepat mungkin. Memasuki berita yang pertama pemirsa, mata uang Garuda minggu ini melemah. Berikut catatan sepekan di minggu ketiga bulan Mei. Pada 16 Mei 2023, kurs jual senilai Rp14.886 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.737. Pada 17 Mei, kurs jual senilai Rp14.884 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.735. Pada 19 Mei, kurs jual senilai Rp14.949 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.800. Pada 22 Mei, kurs jual senilai Rp15.010 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.861. Pada 23 Mei, kurs jual senilai Rp14.971 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.822. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan reward atas kemenangan Indonesia melawan Thailand di pergelaran SEA Games 2023. Pasalnya, Menkyu Sri Mulyani akan gelontorkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara hingga ratusan miliar untuk pergelaran SEA Games 2023. Terhitung dana yang dikucurkan pemerintah untuk pergelaran SEA Games 2023 senilai Rp852,2 miliar. Menkyu Sri Mulyani menyampaikan informasi ini langsung melalui akun Instagram resmi pribadinya. Ucapan selamat kepada para kontingen Indonesia, terkhususnya Timnas U22 yang berhasil meraih medali emas di SEA Games 2023 turut dilansirkan. Terlebih lagi, prestasi ini memecahkan rekor setelah 32 tahun lamanya Indonesia baru kembali merebut medali emas di SEA Games 2023. Indonesia sendiri di SEA Games Kamboja 2023 berhasil membawa total medali yang diraih total 87 medali emas, 80 medali perak, dan 109 medali perunggu berhasil dibawa pulang. Kemenangan Timnas U22 Indonesia sangat mengharumkan nama bangsa di ajang SEA Games 2023 ini. Indonesia di beberapa cabang olahraga lain juga menorehkan catatan prestasi luar biasa. Mulai dari tim voli putra, basket putri, dan beberapa cabang olahraga lain seperti pencak silat, wushu, balap sepeda, tenis, e-sport, angkat besi, hingga badminton. Dalam hal ini pemerintah sangat mendukung kontingen Indonesia dalam kegiatan SEA Games 2023 Kamboja. Menkyu Sri Mulyani menyebut pemerintah melalui dana APBN mengucurkan dana sebesar Rp852,2 miliar untuk pergelaran SEA Games 2023. Berikut rincian anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mendukung kontingen Indonesia dalam ajang SEA Games 2023. Sebesar Rp522 miliar untuk pembinaan atlet-atlet sebelum berlaga di multi-event internasional. Sebesar Rp55,2 miliar untuk bantuan pengiriman kontingen menuju Kamboja dan sebesar Rp275 miliar untuk pemberian bonus bagi peraih medali yakni atlet, pelatih, dan juga asisten pelatih dari SEA Games ke-32.
Masih bersama Economic Update pemirsa, nilai ekspor Provinsi Jawa Timur pada April 2023 senilai 1,34 miliar US dollar atau turun sebesar 27,97% dibandingkan dengan Maret 2023. Nilai tersebut dibandingkan dengan April tahun lalu turun sebesar 38,82%. Ekspor non-migas April 2023 mencapai 1,31 miliar US dollar atau turun sebesar 26,07% dibandingkan dengan Maret 2023. Nilai tersebut dibandingkan April 2022 turun sebesar 37,19%. Ekspor migas April 2023 mencapai 31,96 juta US dollar atau turun sebesar 64,88% dibandingkan dengan bulan Maret 2023. Nilai tersebut turun sebesar 70,43% jika dibandingkan dengan April 2022. Nilai impor Provinsi Jawa Timur pada April 2023 mencapai 2,06 miliar US dollar atau turun sebesar 21,25% dibandingkan Maret 2023. Nilai tersebut dibandingkan dengan April 2022 turun sebesar 25,76%. Nilai ekspor Jawa Timur bulan April tahun 2023 mencapai 1,34 miliar US dollar, turun sebesar 27,97% dibanding bulan Maret tahun 2023 yang mencapai 1,87 miliar US dollar. Penurunan bulan ini disebabkan oleh turunnya ekspor sektor non-migas dan ekspor sektor migas secara simultan. Kita lihat ekspor sektor non-migas bulan April tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 26,7% dari 1,78 miliar US dollar pada bulan Maret tahun 2023 menjadi 1,31 miliar US dollar. Ekspor sektor migas bulan April juga mengalami penurunan sebesar 64,88% dari 0,09 miliar US dollar pada bulan Maret tahun 2023 menjadi 0,03 miliar US dollar. Kita lihat di grafik sebelah kanan, bila dibandingkan terhadap periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu bulan April tahun 2022, atau kita sebut dengan perkembangan year on year, nilai total ekspor April tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 38,82% dari 2,20 miliar US dollar menjadi 1,34 miliar US dollar. Penurunan secara year on year ini dikarenakan adanya penurunan pada sektor non-migas dan sektor migas secara simultan. Impor non-migas pada April 2023 mencapai 1,55 miliar US dollar atau turun sebesar 26,17% dibandingkan dengan Maret 2023. Nilai tersebut dibandingkan dengan April 2022 turun sebesar 28,48%. Impor migas pada April 2023 mencapai 0,50 miliar US dollar atau turun sebesar 0,83% dibandingkan dengan Maret 2023. Nilai tersebut turun sebesar 15,88% jika dibandingkan dengan April tahun lalu. Pemirsa, nilai ekspor Indonesia pada April 2023 mencapai 19,29 miliar US dollar atau turun sebesar 17,62% dibandingkan dengan ekspor Maret 2023. Dibandingkan dengan April tahun lalu, nilai ekspor turun sebesar 29,41%. Ekspor non-migas pada April 2023 mencapai 18,03 miliar US dollar, turun sebesar 18,33% dibandingkan dengan Maret 2023. Demikian juga turun 30,35% jika dibandingkan ekspor non-migas pada April tahun lalu.
Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada Januari hingga April 2023 mencapai 86,35 miliar US dollar atau turun sebesar 7,61% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Sementara ekspor non-migas mencapai 81,08 miliar US dollar atau turun sebesar 8,62%. Penurunan terbesar ekspor non-migas pada April 2023 terhadap Maret 2023 terjadi pada komoditas logam mulia dan perhiasan atau permata sebesar 573,4 juta US dollar atau sekitar 52,30%. Sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada biji logam, perak dan juga abu sebesar 166,8 juta US dollar atau sekitar 26,16%. Menurut sektor ekspor non-migas, hasil industri pengolahan Januari hingga April 2023 turun sebesar 12,89% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan turun sebesar 10,86%, sedangkan ekspor hasil pertambangan dan juga lainnya naik sebesar 8,44%. Ekspor non-migas pada April 2023 terbesar adalah ke Tiongkok, yakni sebesar 4,62 miliar US dollar, disusul dengan Amerika Serikat sebesar 1,57 miliar US dollar dan India sebesar 1,54 miliar US dollar. Dengan kontribusi ketiganya mencapai 42,92%. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa di 27 negara masing-masing sebesar 3,16 miliar US dollar dan 1,44 miliar US dollar. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari hingga April 2023 berasal dari Jawa Barat dengan nilai 11,45 miliar US dollar atau sebesar 13,26%. Diikuti Kalimantan Timur sebesar 10,35 miliar US dollar atau sebesar 11,99% dan Jawa Timur sebesar 7,76 miliar US dollar atau sebesar 8,98%. Pemirsa, nilai impor Indonesia pada April 2023 mencapai 15,35 miliar US dollar atau turun sebesar 25,45% dibandingkan dengan Maret 2023 atau turun 22,32% dibandingkan dengan April tahun lalu. Impor migas pada April 2023 senilai 2,96 miliar US dollar atau turun sebesar 1,98% dibandingkan dengan Maret 2023. Turun sebesar 22,52% dibandingkan dengan April 2022. Impor non-migas pada April 2023 senilai 12,39 US dollar senilai 12,39 miliar US dollar, turun sebesar 29,48% dibandingkan dengan Maret 2023 atau turun sebesar 22,27% dibandingkan dengan April tahun 2022. Penurunan impor golongan barang non-migas terbesar pada April 2023 dibandingkan Maret 2023 adalah mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya sebesar 820,1 juta US dollar atau sebesar 32,01%. Sedangkan peningkatan terbesar adalah ampas dan industri makanan sebesar 73,2 juta US dollar atau 22,48%. Tiga negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama Januari hingga April 2023 adalah Tiongkok sebesar 19,18 miliar US dollar atau 32,50%, Jepang 5,24 miliar US dollar atau 8,88%, dan Thailand sebesar 3,53 miliar US dollar atau sebesar 5,98%. Impor non-migas dari ASEAN sebesar 9,97 miliar US dollar atau 16,89% dan Uni Eropa sebesar 4,35 miliar US dollar atau 7,37%. Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari hingga April 2023 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi penurunan pada golongan bahan baku atau penolong,
yakni 6.818 juta US dollar atau 11,52% dan barang konsumsi 174,5 juta US dollar atau 2,77%. Namun barang modal justru meningkat yakni 720,9 juta US dollar atau 6,51%. Neraca perdagangan Indonesia pada April 2023 mengalami surplus sebesar 3,94 miliar US dollar, terutama berasal dari sektor non-migas sebesar 5,64 miliar US dollar. Namun tereduksi oleh defisit sektor migas senilai 1,70 miliar US dollar. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara dan Duta Besar RI untuk Republik Korea Gandhi Sulistianto mendampingi Presiden dalam pertemuan. Dan dalam pertemuannya melakukan pembahasan tentang kerjasama terkait ekosistem mobil listrik. Di dalam pertemuan juga dibahas tentang kerjasama terkait ekosistem mobil listrik. Bahlil menyebutkan Wakil Menteri Perdagangan Industri dan Energi Republik Korea, Jang Yongjin, menyampaikan bahwa tahun depan Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang akan memproduksi ekosistem mobil listrik yang baterainya langsung dari Indonesia. Kedua negara, kata Bahlil, juga berpandangan bahwa neraca perdagangan harus terus ditingkatkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo mendorong agar akses ekspor komoditas Indonesia ke Republik Korea dibuka luas, utamanya untuk komoditas pangan. Hari ini kami berdua dengan Pak Dubes mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo dalam menerima kunjungan delegasi dari Korea yang berjumlah 16 orang yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian dan Kehutanan serta Wakil Menteri Motie Ekonomi yang membidangi perdagangan perindustrian dan Ketua Komisi 1 DPR-nya Korea dan delegasi. Dalam pembicaraan kedua negara bersepakat untuk meningkatkan dan melanjutkan hubungan diplomatik kita yang sebentar lagi akan mencapai 50 tahun. Hubungan kedua negara sangat baik, apalagi memulai di akhir tahun 2015 sampai dengan kesini ditandai dengan berbagai macam kebijakan perekonomian. Salah satu diantaranya adalah menyangkut dengan perdagangan maupun investasi. Kedua negara juga berpandangan bahwa neraca perdagangan tetap harus ditingkatkan. Tadi Bapak Presiden juga meminta agar akses ekspor komoditas-komoditas kita, terutama komoditas pangan, bisa dibuka, jeruk, kemudian beberapa komoditas unggulan lain. Yang kedua juga tadi dari pemerintah Korea meminta agar hubungan diplomatik kita tidak hanya pada konteks politik, tapi juga pada konteks ekonomi, di mana tadi Wakil Menteri Motie-nya menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa tahun depan Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang akan memproduksi ekosistem mobil listrik yang baterainya langsung dari Indonesia. Jadi tahun depan kita sudah mempunyai produk baterai mobil yang kemarin 2 tahun lalu di groundbreaking oleh Bapak Presiden di Kerawang. Yang kedua, teman-teman semua, Bapak Presiden tadi meminta juga untuk agar Korea bisa berpartisipasi aktif di dalam investasi di IKN, termasuk dalamnya adalah properti. Dan yang ketiga adalah tadi juga kami melaporkan kepada Bapak Presiden
terkait dengan seluruh investasi yang ada yang dari Korea ke Indonesia diurus dengan baik, termasuk Lotte yang sudah 60% progresnya. Lotte ini salah satu investasi Korea yang sempat mangkrak 6 tahun. Ini masuk dalam kategori investasi mangkrak dan di bawah pimpinan Dubes yang baru Indonesia Pak Sulis ini mendorong betul di sana dan sekarang realisasinya sudah 60%. Khusus untuk menyangkut dengan investasi LG, tadi juga kami sudah melaporkan kepada Bapak Presiden dan pemerintah MOTIE juga sudah menyampaikan bahwa semuanya akan berjalan di tahun ini untuk persoalan katoda dan baterai sel. Insya Allah 1 bulan ini sudah selesai. Tambangnya juga kita akan mengikuti agar bisa melakukan percepatan dan infrastrukturnya bisa kita mulai berjalan secara paralel. Tadi dari pemerintah Korea juga meminta perhatian khusus kepada Bapak Presiden menyangkut dengan perjanjian kita dengan Amerika menyangkut IRA, supply chains. Dan tadi kami sudah menyampaikan bahwa memang betul bahwa global sekarang dalam kondisi yang tarik-menarik kepentingan di mana IRA ini Amerika dan Eropa itu mulai berpikir bahwa ada salah satu negara yang investasinya itu kalau terlalu banyak cenderung keberpihakannya itu akan dikenakan pajak dumping di sana. Dan karena itu tadi kita sudah mulai membicarakan untuk mencari solusi yang terbaik. Tapi Indonesia pada posisi yang tidak bisa didikte oleh negara manapun, kita posisinya adalah negara yang terbuka, kita harus berkawan pada semuanya. Jadi tugas kita adalah dagang. Presiden RI Joko Widodo menerima delegasi Republik Korea pada Senin 15 Mei 2023 di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuannya, Indonesia dan Republik Korea bersepakat untuk meningkatkan hubungan diplomatik yang akan memasuki masa 50 tahun. Pemirsa, nilai ekspor Indonesia pada April 2023 mencapai 19,29 miliar US dollar atau turun sebesar 17,62% dibandingkan dengan ekspor Maret 2023. Dibandingkan dengan April tahun lalu, nilai ekspor turun sebesar 29,41%. Presiden RI Joko Widodo meminta jajarannya untuk membentuk sistem terpadu guna menangani investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Bambang Susantono menyampaikan yang dibahas saat bertemu dengan Presiden mengenai IKN diantaranya masalah-masalah yang berhubungan dengan investasi ini. Kami diminta untuk membuat satu one-stop shop yang akan diikuti lembaga atau kementerian terkait lain. Ini ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan, 3 hal. Yang pertama adalah kita ketahui bahwa sudah cukup banyak letter of interest yang disampaikan kepada kami di Otorita IKN. Jumlahnya per hari ini 209. Dan dari letter of interest 209 itu sekitar 36 sudah menandatangani apa yang disebut non-disclosure agreement, jadi sudah meningkat pada tahap selanjutnya di mana pembicaraan akan lebih detail karena data-data dan sebagainya kita pertukarkan dan mereka setelah itu biasanya akan melihat ke lapangan, kemudian setelah itu mereka akan membuat studi kelayakan dan tentu saja rencana bisnis yang akan diambil. Nah ini memang memerlukan waktu, tapi tadi kami, saya dan Pak Doni memang diminta untuk lebih mempercepat proses-proses ini agar benar-benar bisa terrealisir apa-apa yang diinginkan oleh investor di lapangan sesuai dengan koridor dari peraturan perundangan yang berlaku. Jadi tadi diputuskan bahwa untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan investasi ini kami diminta untuk membuat satu one-stop shop yang akan juga diikuti ataupun ada lembaga kementerian terkait lain, itu juga nanti akan berada di dalam one stop shop itu, jadi satu pintu saja nanti investor ke kami atau ke BKPM, Kementerian Investasi sama saja karena kita merupakan bagian dari online system, satu online system yang dimiliki oleh BKPM dan tentu saja nanti kementerian terkait seperti halnya Kementerian Keuangan, di situ akan ada misalnya perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak karena ada ada beberapa insentif
tentang perpajakan yang memang harus dielaborasi dan implementasinya tentu ini akan ditunggu oleh para pelaku usaha. Di samping tentu banyak data teknis juga yang akan kami mintakan dari Kementerian PUPR. Jadi itu satu. Yang kedua adalah dibentuk satu task force khusus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pertanahan. Kita ketahui bahwa di bidang pertanahan ini kita ingin agar segala sesuatunya clean and clear, istilahnya begitu. Jadi yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah-tanah yang memang sudah matang dan kita ketahui harganya, sehingga mereka bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, kondisi geologi, akses dan sebagainya, sehingga nanti dalam rencana bisnis hal ini akan lebih tajam lagi, sehingga nanti pada waktu para pelaku investasi ini akan berdialog dengan kami, berdiskusi dengan kami, mencari harga yang paling baik misalnya, itu tentu akan dilandasi oleh data-data dan informasi terkini yang up to date. Nah, terakhir mungkin dibentuk juga satu tim tadi, tim task force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marinvest, Pak Luhut, yang akan mengkoordinir Interdep dan juga semua lembaga yang terkait sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi. Di akhir pernyataannya, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mempercepat proses agar investasi tersebut dapat realisasi sesuai dengan koridor dari peraturan perundangan yang berlaku. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di UB TV. Saya Belinda Amanda pamit, sampai jumpa.